Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Zebra. Nah, Zebra ini tahun 1989. Penasaran kan, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godaan lagi. Halo Om Reza, apa kabar Om? Halo Om Riko, baik, alhamdulillah. Gila, gokil. Nih mobil sebenarnya kalau standar aja biasa ya, tapi ini lu bikin luar biasa gitu. Betul, luar biasanya itu ya kalengnya Om. Kalengnya ya, tapi kalau ada orang yang bertanya juga, ini mobil ada dempulan nggak sih katanya? Ya buta Ya, aja berarti ya kan gitu. Suruh tonjok aja Om. Suruh tonjok aja ya, biar buktinya gitu ya. Iya. Nah Om Reza, sebelum kita ngebahas mobilnya nih, ya kan, gue pengen tahu, ngulik-ngulik sedikit nih, gue ngulik-ngulik sedikit. Kira-kira lu sebenarnya hobi sama otomotif itu sejak kapan sih sebenarnya? Jadi gini, boleh cerita dikit ya? Ya. Agak panjang tapi. Sebenarnya gue dari kecil itu udah seneng otomotif Om. Oke. Dari SD bisa dibilang ya, dari TK SD. Dan bokap gue tuh dulu pakai Daihatsu TAF. Daihatsu TAF. Iya, Oh. betul. Dan sampai sekarang gue hobinya tuh Daihatsu gitu. Jadi gitu. Daihatsu lovers lah bisa dibilang begitu. Jadi lu akhirnya Daihatsu lovers ya? Daihatsu lovers. Saya punya teman juga, bapaknya pakai Daihatsu, tapi dia nggak hobi sama, kan nggak suka sama Daihatsu Berarti itu. anak durhaka itu. Iya, kayaknya. Anaknya durhaka, memang durhaka. Dirawat pun nggak gitu loh. Iya, betul Om. Iya. Nah Om, kira-kira nih, kok bisa pemilihannya Zebra ini? Karena kan nggak banyak ya orang tahu gitu, dan Betul. main Zebra ini sendiri. Apalagi Zebra juga banyak di daerah Om ya. Iya. Jadi kenapa gue pilih ini? Zebra yang pertama kali diproduksi Zebra S88 tahun 89 1000 cc. Iya. Tapi ini karoseri Bravo Om yang long. Oh. Jadi dulu itu ada Bodytech, ada karoseri. Kalau Bodytech itu dari Astra gitu. Nah, kenapa gue pilih ini? Karena bodinya kotak dan klasik. Oh. Nah, gue seneng mobil klasik Om. Oke. Gitu. Iya. Jadi gue bangun sedemikian rupa, gue bikin orisinil. Ya jadilah seperti ini gitu loh. Jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini, dan gue pengen tuh konsep gue beda dari yang lain. Oke, kalau boleh tahu apa nih akhirnya arah konsepnya kemana berarti ini? Kalau konsepnya sih lebih tepat kiblatnya gue ya. Iya. Kiblatnya gue tuh lebih ke rally look. Rally look buat di Iya, sini ya. rally Oke. look, semi alto rally look lah gitu. Oke. Ini kayak bukan mobil satu-satunya nih. Hah? Punya banyak lagi nih mobilnya kayaknya. Aduh, ntar dikira sombong lagi Om. Oh, enggak juga kan gitu. Jadi gini, yang gue ceritain tadi ya, karena Iya. gue Daihatsu lovers, gue pengen banget cita-cita gue tuh punya koleksi Daihatsu. Oh iya, mantap. Cita-cita gue gitu. Iya. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini yang ada di rumah Luxio Matic, Daihatsu Verosa, Oke. Xenia, dan ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Iya, nanti mungkin next saya akan ngomong lagi. Ngomong lagi ya, Daihatsu, ngomong lagi ya. Daihatsu. Tapi tetap brandnya Daihatsu, Daihatsu, ya. pokoknya tidak ada merek lain di garasi saya. Oke. Nah, main mobil seperti ini nih, Om. Gimana? Ini yang pertama kah? Gimana? Pertama apanya? Ini yang pertama nggak? Betul, pertama. Ini yang pertama. Iya. Sebelumnya lu ada nggak main yang lain? Yang lu giniin juga nih mobil? Oh, sebelumnya ada Daihatsu Hijet Om. Daihatsu aja. Iya, Oke. Daihatsu Hijet tahun 86. Karoseri juga. Heeh. Saya bikin kaleng gini juga, jadi dikerok pernis. Oh, di krok menis. Iya. Konsepnya sama nggak sih? Beda, karena gini, kalau Hijet itu kan saya ngelihatnya lebih retro klasik ya. Oke. Lampunya bulat. Jadi saya bikin pakai dog Vespa, terus ada logo taksinya, ya pokoknya retro-retronya lah, ceper gitu. Nah, Oh. ini karena mobil ini long Zebra, Heeh. jadi saya konsepnya pakai ban Alto gitu, ban MT. Iya, Jadi bisa buat touring juga kemana-mana gitu. Yang hijetnya terus diapain, Om? Dijual? Dijual Om. Kenapa dijual? Badan saya tinggi ya, mentak tuh. Oh, karena kabinnya kecil ya? Kabinnya kecil, betul. Oh, makanya lu jual lah itu Makanya, hijet. saya kalau naik Hijet, kursi paling rebah tuh Om, begini. Oh, Jadi begini bawahnya, kalau nggak mentek kepala saya. benar. Oke, Om. Cerita sedikit dong, dapat ini mobil di mana sih sebenarnya? Wah, ini sebenarnya ya lebih banyak dukanya Om. Banyak Nah, dukanya. ini mobil kalau mau dibilang mau nangis dah ini sebenarnya. Jadi ini mobil saya dapat di daerah Tangerang Selatan ya, Ya. daerah dekat stasiun. Itu mobilnya ngejogrok di garasi Om. Dan bener-bener nggak pernah dipakai, kondisi mati total gitu. Saya ambil kenapa? Karena
saya niat ngebangun. Oh, niat kebangun. Niat ngebangun. Jadi bener aja pas saya hidupin di bengkel, ngebul mesinnya. Oh, berarti lu beli sama orang yang dulu, nggak lu cobain dulu berarti ya? Enggak, jadi orangnya bilang bagus ya, namanya orang jual begitu Om ya. Iya. Tapi saya udah tahu pasti ntar Oke. ada papanya nih gitu Oke. kan. Nah, bener aja pas sampai bengkel emang harus turun mesin, overhaul gitu. Jadi saya turun mesin dulu, baru naik body, kerok-kerok, baru interior rapiin. Oke, worth it nggak sih dengan harga yang lu keluarin buat ngambil ini mobil tadi Ya, awalnya? sebenarnya kalau harga nggak worth it sih Om. Nggak worth it? Cuman kalau untuk kepuasan ya worth it lah. Oh, kalau boleh tahu berapa Om? Ngangkatnya, bahannya aja gitu loh. Pengen tahu sih gue Halo, sebenarnya. saya nih sebenarnya nyebut harganya Iya. nih. Saya ngangkatnya 6.750 Om. 6.750. Iya, Sebenarnya kalau buat dia ini hasarannya berapa sih yang rapi? Yang rapi itu kisaran 15 sampai 20 Om. 15-20 itu rapi. Rapi. Saya angkat 6.750. Tapi emang saya bilang tadi saya niat ngebangun dari awal gitu loh. Oke. Nah Om, kalau ngomongin ngebangun nih, kan lu cerita udah ngebangun. Ini kira-kira dari ngomongin luar dulu nih. Dari yang lu beli yang ngejogrok tadi, apa yang udah lu modif dari sektor eksteriornya dulu? Yang pasti kita udah lihat dari secara kasat mata ya, body. Body itu asli banyak keropos Om. Oke. Kerok, las, pernis. Nah itu. Terus yang kedua, saya ganti sektor kaki-kaki Om itu. Sektor kaki-kaki. Jadi di custom tinggi, Oke. sama kasih velg NK ring 13, bannya Forseum MT. MT. Oh. Ya. Tuh, terus saya tambah-tambahin juga seperti grill ini kan aslinya nggak ada, saya tambahin gitu kan. Tambahin grill. Terus fog lamp biar kelihatan rally look. Ada LED-nya Om, itu punya Fortuner asli. Oh. TNT. Ya, iya. bukan abal-abal ya. Ya bukan awal-awal, oke. Spionnya Jimny SJ40. Oke, spion Jimny, Terus di belakang ada towing universal. towing universal. Terus ada rear stop lamp, rally look, Oke, sama pakai roof rack Om. pakai roof rack ya. Iya, terus lampu-lampu juga saya ganti baru semua. Berarti dari banyak juga ya Banyak. yang PR yang Banyak harus sekali. lu rapiin gitu dari eksteriornya sendiri. Banyak Om. Iya. Dan warnanya juga menyatu dengan alam sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi warna bangkit dari kubur ya. Iya. Kalau dicat ya biasa aja kalau gitu. Biasa kan, aja, kalau- orang lihatnya kalau dicat, walaupun saya modif-modif gini biasa aja. Biasa. Gitu. Cuman ada rencana nanti bakal dicat. Apa memang gini aja? Gini aja Om. Oh gini aja ya? Kalau dicat nggak ada bagus-bagusnya Om. Oke. Sepengalaman lu nih, perawatannya kalau mobil dikerok gini nggak dicat tapi dipernis ya nih ya? PR nggak sih? Banyak kan PR-nya. Satu, karat suka nongol. Oh. Jadi kita harus rajin, kadang karatnya udah kebangetan ya, kita Iya. ngamplas, Hah? pakai amplas halus, nanti kita tutup pernis lagi. Oh gitu, cara ini ya. Atau enggak ada orang zaman dulu sih, orang zaman dulu nih yang mungkin modelnya agak-agak kurang ya. Pakai oli Om, dikuas-kuasin pakai oli bodi. Tapi saya nggak begitu. Tapi juga pakai oli juga nggak bertahan lama kan sebenarnya? Iya, paling saya sering cuci aja Om, cucinya wet coat. Oh, bukannya sering cuci Bang, malah akhirnya nanti kering akan timbul karat ya sebenarnya? Betul, makanya karena itu saya cucinya wet coat. Wet coat itu jadi semi coating. Oh. Cuci sama semi coating. Jadi nggak nimbulin karat gitu. Jadi kayak dilapisin lagi dia. Iya, gede juga jajannya ya. Nah Om, masuk ke sektor kaki-kaki nih. Boleh. Kenapa pemilihannya Alto Om? Itu Om, karena kebanyakan kan velg gede udah biasa ya, ceper gitu kan, mobil-mobil begini. Terus ban standar udah biasa. Nah, saya pengen bikin yang beda gitu. Saya buat Alto ring 13 buat enak touring kemana-mana Om. Apalagi jalanan Jakarta tahu sendiri Om. Iya. Rusaknya kayak gimana, banjirnya kayak gimana gitu loh. Jadi saya custom tinggi Iya. sekitar 5 cm kemarin, 5 jari. 5 jari. 5 jari. Itu shock breaker saya ganti semua. Ganti pelek sama ban, udah gitu aja sih. Oke, ngomongin shock breaker suspensi nih Om. Diganti pakai apa Om? Pakai kaki depan ya, Iya. saya pakai full set punya carry 1000. Kaki depan full set kaki Karena dia 1000. aslinya nih remnya belum disc Om. Oke. Saya ganti disc. Oh ini udah diganti disc Ganti ya? disc. Pakai betul. punya carry? Punya carry. Shock breaker juga depan carry baru. Oke, berarti semua part yang di depan dari sektor kaki-kaki pakai carry ya? Yang depan carry. Kalau yang belakang masih orisinil, saya hanya ganti shock Avanza. Oh. Biar agak main Om, kalau nggak keras banget. Iya. So far gimana Om jadinya? Enak? Udah Main main enak, semuanya? jadi sesuai lah sama ekspektasi saya gitu loh. Iya. Tadinya punya referensi pakai depannya carry itu dari mana? Apa emang udah? Karena Ngulik dari nyari Zebra itu nyari copotan atau nyari baru
dis itu agak susah Om. Oh. Kalau carry kan banyak X angkot lah, Iya. apalah gitu kan. Iya benar. Jadi Berarti masih lu bereksperimen dong berarti? bereksperimen betul. Baru pertama nih? Baru pertama, dan itu kayaknya baru saya yang pakai ini. Oh, Di Zebra. berarti benar-benar bereksperimen ya di sini ya? Iya. Cuman perhitungannya harus tepat pas, juga. Betul. Oke, nah Om, dengan look eksterior seperti ini nih, apa sih tanggapan orang-orang ketika ngeliat mobil lu? Mungkin ada kan gitu, entah lu mejeng di mall, atau lu bawa ngantor gitu. Banyak sih Om, Ah. banyak. Jadi setiap saya berhenti di lampu merah atau macet-macet, Iya. itu orang pada ngeliatin. Wih, bodinya karatan gitu. Iya. Tapi masih jalan ya, hebat gitu. Oh, paling ini udah di restore gitu, dia nggak Iya, tahu di gitu. restore. Jadi orang tuh selalu ngeliat bodi dan pelek ban rata-rata. Oh, itu yang Iya. dilihat orang ya? Dan kebanyakan apa ya yang ngeliat tuh orang-orang tua, karena mungkin inget zamannya kali ya gitu. Oh, iya, Anak iya, muda iya. yang ngerti-ngerti aja gitu. Ya, benar. Seumuran dengan dia lah dengan mobil sendiri. Om, gue mau lihat eksterior, Boleh. sorry di interiornya Om ya? Boleh, silakan. You know that it's Oke Om Hendra, ini kita udah masuk di sektor interior nih. Oke. Kebayang sih yang lu bilang tadi, lu ngambil bahannya itu 6 juta 650 ya. Menurut gue, kalau menurut gue nih ya, ini kondisi interiornya nggak mungkin seperti kayak sekarang gitu loh. Nah kalau dari sektor interior, apa aja nih yang udah dirubah? Hampir semua sih Om bisa dibilang. Jadi kita mulai dari depan aja yang kita lihat Iya. ya. Ini dashboard saya ganti. Punya Daihatsu Zebra S89 tahun 94. Tahun Tahun 94. yang Tapi udah- dari posisi ininya itu ya, sama Om, karena sesuai. dari Zebra itu dari tahun 89 sampai 95 itu bodinya sama semua, cuma beda lampu. Oh, dan Jadi- dashboardnya juga beda berarti? Dashboard beda, cuman Oh. ruangnya sama, jadi plug Oh. gitu loh. Heeh. Tuh, terus yang kedua setir yang kita lihat ya. Iya. Ini setir kayu lah pokoknya saya ganti Iya. biar ada klasik-klasiknya gitu loh. Terus dari audio ya saya pakai yang biasa-biasa aja tapi udah bisa USB. Heeh. Terus ada Twitter, Twitter. ada speakernya ada 3, ada power sama subwoofer 1. Sama subwoofer satu. Terus ini yang restorasi paling agak PR nih, Heeh. plafon. Jadi plafon, door trim itu semua copot semua, ganti baru semua. Oh, ini dibikin baru Bikin lagi baru, semuanya. ya, Makanya pas betul. gua masuk kok, buset nih harga 6.250. Nggak mungkin ya, gini ya, rapi gini serapi ya. gini gitu Iya. loh dalamnya. Semua Om, saya ganti baru. Terus ini juga sun visor punya Xenia 2007-2008. Oh, sun visornya. Nah, punya Xenia. Ini juga baru semua, perintilan-perintilan. Apalagi ya. Nah, joknya. Heeh. Untuk joknya sendiri saya ambil punya Espas tahun 97 Superfan. Karena jok aslinya itu terlalu tipis dan ininya pendek Om. Oh, iya. Ininya pendek. Jadi untuk saya nyender itu kurang nyaman. Ya di sini lu kayak Iya, itu ya. gitu, kurang nyaman. Jadi ini udah tebel lagi, joknya enak, asik. Iya, ini tebel banget. Nah, kalau Iya. pengaplikasian ke sini gampang nggak sih? Apa banyak perubahan jadi kalau dari jok? Kalau punya jok Espas? sendiri kemarin cuman ngelas aja Om sih, ngelas di bagian dudukan depan. Oh. Jadi belakangnya sama, Iya. depannya beda. Jadi ada yang dipotong gerinda terus dilas lagi. Gitu. Oh. Hanya itu sih Om, jadi nggak banyak perubahan. Nah, terus yang belakang nih emang sengaja diplongin apa gimana? Nah, kalau belakang memang konsep saya sengaja karena Iya. konsep touring Om ya, touring juga. Oke. Jadi kalau bawa-bawa barang atau Iya, iya. teman-teman pada mau nongkrong-nongkrong di sini sambil kopdar, enak gitu. Tinggal pasangin angin aja Om di situ. kayak kalau mau nenda enak juga ya. Iya, enak Om. Iya, bisa dibilang ini kayak lesehan berjalan. Betul, Lu lesehan spot di mana berjalan. aja bisa sambil Betul nongkrong. sekali. Oke, banyak juga perubahan. Ini kalau bisa dibilang 90% udah rubahan berarti ya? 90% perubahan, tapi tidak terlalu ekstrim ya. Tidak terlalu Saya ekstrim. masih banyak pakai part ori-orinya gitu. Oke. Nah, Om kalau untuk setir sendiri masih power by Power. steering apa steering Ya, power? powered by hand Om. Ah, oke. Suka keringetnya netes-netes Om. Oh, nggak ada rencana mau di power steering? Menurut saya ini nggak perlu Om ya. Jadi Iya. setiap mobil itu ada teknik membawanya nyetir. Iya. Jadi kalau bukan power steering ini hanya berat di parkir. Oke. Caranya ya kita sambil jalan aja sambil diputar itu enteng jadinya. Iya. Bukan diam di tempat diputar, wah itu Iya. berat banget. Habis. Ada tekniknya lah Ada sebenarnya. tekniknya, betul. Oke, nah Om, kalau untuk ke depan nih Om, kira-kira dari interior ini mau diapain lagi Om dari Zebra ini?
Kalau untuk ke depan ya, mungkin saya akan bikin konsep minibar ya mungkin. Minibar? Iya, minibar Oh. gitu. Jadi mungkin ada sofa di belakang, ada meja atau apa segala macam, ada audio gitu loh. Oh, jadi benar-benar enak. Ini ngomong-ngomong ini kan ada ini nih, Iton apa? AC. Iya. Ada nggak sih? AC-nya nggak ada, Om. AC-nya Ini nggak ada? Tempo-tempo, Om. Oh. Pertimbangan lu tidak memasukkan tidak memakai AC di dalam Zebra lu ini apa pertimbangannya? Jadi gini, ini kan mobil CC 1000 ya, Iya. 3 silinder. Saya khawatir kalau dipakein AC, otomatis beban mesin makin bertambah. Iya, Gitu. pasti. Makin bertambah, takutnya jadi overheat. Oh. Penyakit di Zebra tuh nomor 1 dari dulu overheat. Kita harus sering-sering jaga radiatornya. Jaga radiatornya, apalagi dengan CC 1000 ini saya khawatir gitu. Tapi saya ada planning pakai AC, cuman harus ketemu benar-benar montir yang pas gitu loh, yang ngerti mobil ini gitu loh. Iya sih. Jangan, Soalnya kan, jangan asal pasang bisa gitu loh. iya nanti dia ngomongnya bisa Bisa, ya kan? katanya begitu. Ya aduh, Iya, iya. capek lagi kan. Jadi benar-benar harus memperhatikan karena mobilnya kan juga udah hitungnya udah tua ya. Om, iya. Dan yang main juga nggak anak muda lagi nih yang Betul. ya udah pasang. Tapi kita harus banyak pertimbangan untuk betul. mengaplikasikan sesuatu di dalamnya. Montana, aunque el mundo es mío y de la primera dama navegando por La Habana, yo ando con dos cubanas y tú hablas de jevita, digo cadenas, con mi piquete suprime la cartera, el sol caliente, la luna llena, con esos ojos que alumbran donde quiera, ¿sabes? Prenden los motores que nos vamos, acá todos los días son de verano, de lunes al lunes no paramos, aquí todos los santos somos sanos. Oke Reza, tadi kan kita sudah, lu juga udah sharing dari sisi eksterior mobil lu nih, kemudian kita masuk ke interior, lu juga sharing. Banyak perubahan yang dilakukan dari sektor interior itu hampir 90% ya. Betul, Om. Perubahan semua dan pengaplikasiannya juga nggak bisa sembarang. Lu harus Betul. mempertimbang, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Nah Om, mungkin nih teman-teman yang nonton gitu, babenya gitu, pengen kan kalau mobil yang udah tua ini kan ada orang yang sayang ya buat dijual, mending gue dijadiin mainan lah gitu. Iya, betul. Gue bisa modifikasi, gue bisa restorasi. Nah, sebelum melangkah ke situ, Tom, kira-kira kalau dari pengalaman lu, apa sih yang sebenarnya yang harus diperhatikan dulu dari Zebra ini? Kalau untuk Zebra ya, Ya, nomor 1 yang perlu diperhatikan tuh sektor mesin, Om. oke. Buat apa kalau mesin nggak bagus, tapi lu paksa modif Modif yang lain gitu ya. gitu. Nanti kalau untuk bolak-balik bengkel membongkar. percuma. Iya, jadi kalau Zebra itu mungkin saya udah info tadi. Ya. Yang pertama tuh radiatornya harus rajin kita korok. Oh. Karena dia penyakitnya sering overheat. Oke. Yang pertama itu. Terus yang sering ngebul. Oh. Sering ngebul sering juga karena mungkin cara bawanya salah atau ganti olinya jarang gitu. Jadi harus turun separuh dulu lah atau gimana dilihat dulu gitu, Om. Gitu. Itu yang pertama Iya. menurut saya. Yang kedua, kaki. Kaki apalagi mobil tua ya. Iya. Itu bisa chassis-chassisnya banyak kropos. Nah, jadi jangan sampai lu udah modif ceper atau tinggi tiba-tiba brok ada yang patah gitu loh. Iya. Nomor 3, body. Body itu kan mobil tua tuh pasti udah kropos, itu udah pasti. Itu udah pasti. Udah Ya? pasti ada kropos. Nah, itu harus cek bener-bener. Jangan sampai nanti makin karat makin kropos ya kan. Terus nanti masuk air lagi, kropos lagi gitu kan capek gitu loh. Iya benar. Dan bisa dilihat juga nih ada beberapa tambal-tambal sulam gitu. Itu ada sisi-sisi yang kropos yang lu tambal sulam berarti di sini. Bukan beberapa, Om, banyak. Banyak. Banyak sekali, Om. Oke, nah Om, balik ngomongin challenge terbesar lu nih ketika ngemodifikasi Zebra, khususnya Zebra lu ini. Apa sih Om challenge terbesarnya? Yang pertama sih saya nggak munafik ya, duit. Duit, oke. Ini perkiraan saya tuh habis sekitar 20, ternyata di luar ekspektasi. 40-an, hampir 40 lah. 10 juta. Hampir 40. Padahal lu cerita tadi bahwa ini mobil yang rapi banget, itu harganya cuma 20 ya. 20 gitu. Tapi karena udah berjalan tanggung, masa kita mau stop tengah jalan sih gitu kan. Iya. Lanjut lagi rapihin. Itu sih Om, kendalanya sama waktu, Om, ya, nyita waktu banget kalau ngebangun mobil itu. Jadi sebentar-sebentar kita harus mantau gitu loh, Om. Tuh, kalau kita nggak mantau ntar ngerjainnya sembarangan lah, apalah gitu. Jadi kita harus bawel juga ya Bawel, sebagai saya kalau customer. masalah mobil bawel banget. Oh. Betul Oke, nah. saya. Oke Om, kalau untuk goalsnya nih Om, kan dari sekian banyak mainan lu tadi lu cerita ada Veroza ya, ada Luxio juga dan ada Xenia gitu. Goals terbesar lu untuk memodifikasi khususnya di Zebra ini apa sih sebenarnya?
goalsnya ya. Saya sih kepengennya Astra tuh ngelihat. Astra Daihatsu Motor tuh ngelihat saya senang Daihatsu loh. Ini produknya bukan produk kacang-kacangan gitu loh. Oke. Mobil tua aja hidup gimana yang baru gitu loh. Oke. Nah, jadi sebenarnya saya ngebangun nama ini juga Daihatsu-nya gitu loh. Iya, iya. Dan memang terbukti Daihatsu mau tua kayak gimana mau apa kuat gitu loh. Dan saya pengen emang terkenal di dunia otomotif Om, khususnya pencinta Daihatsu itu aja sih. Oke, gua dikenali siap. itu Iya. gitu loh. Berarti lu juga menghimbau ya ke Daihatsu Astra bahwa mobil tua aja Betul, bisa bisa bertahan sampai jalan. sekarang gitu loh. Iya. Jadi mobil baru kalau bisa lebih lagi Betul. tahanannya. Oke, nah Om. Pertanyaan terakhir nih. Ini kira-kira nanti akan lu jual nggak sih? Kalau lu Kayaknya jual, sih- gue mau beli gitu maksudnya. Berani berapa? Berani harga pasaran gitu. Aduh, jangan. Kayaknya sih enggak Om. Enggak ya? Nggak saya jual karena saya juga sudah tergabung ya di komunitas Iya. ini di Zebra Club. Jadi terus abisnya juga udah banyak duitnya. Udah yang Oke. saya ceritain tadi. Jadi mungkin untuk ngejual, ntar kalau orangnya nawarin nggak kira-kira, mohon maaf dah. Mendingan saya Iya. pakai aja. Berarti ini masuk dalam kategori etalase jualan santai ya? Iya. Oke. Karena saya sambil jualan juga Om. Oke, next project nih, next project. Ini kan udah kelar lah, kalau Iya. menurut gue udah kelar. Udah. Mau apa lagi nih? Punya cita-cita apa? Mau ngebangun apa? Daihatsu Charman Om. Kenapa tuh? Om? Ya satu itu tadi saya pencinta Daihatsu. Yang kedua Daihatsu Charman tuh nggak banyak yang punya Om. Oke. Daihatsu Charman itu seperti kalau Om tahu ya kayak Corolla DX, tapi dia lebih besar. Tuh, dia penggerak belakang, sedan penggerak belakang. Oh, Saya unik pengen- ya? Unik, saya pengen banget itu jadi mobil balap. Oh, jadi lu nanti projectnya pengen itu dijadiin Iya, mobil balap jadi lu ya? mobil ngedrift lah, drift. Wih, mantap. Pengen dari dulu saya itu. Gitu. Oke deh Om Reza, thank you banget atas Sama-sama, sharing-sharingnya Om. Om Riko. Semoga bermanfaat nih. Terima kasih Om Riko ya Ya, waktunya. thank you. Still got the city on my back. Running forth down on fire. I'm just tryna put us on the map. From the south, we gon' take it up higher. Spirit on me in the flesh. I've been baptized with the fire. Riding with the crew on time. They say they tryna divide us. You cannot define me. Came up from the mud, refine me. I be in the dark where the light be. Hit 'em up like in my. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Reza seputar modifikasi Daihatsu Zebra. Nah, balik lagi ya, tidak melihat mobilnya, tapi melihat hasil dari karyanya. Apapun mobilnya, kalau lu konsepnya udah benar, ya pasti jadinya akan luar biasa. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Tur audio aman nggak? Late night, I was up, I was feeling. She just want money, she gon'